Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel ini. Terima kasih teman-teman atas kesediaan teman-teman yang terus mendukung dan juga menantikan video-video terbaru dari saya. Dan saya doakan kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan dalam usaha pekerjaan, juga dalam rumah tangga, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya akan sharing buat kita tentang deretan para artis yang memeluk agama Kristen dan juga yang memang dari sejak lahir dia adalah Kristen. Namun yang sangat penting di sini adalah artis-artis yang Kristen ini tidak pernah malu untuk mengakui bahwa Tuhan mereka yaitu Yesus Kristus. Sebab teman-teman sekalian, kita juga melihat bahwa tidak sedikit orang yang malu mengakui Yesus di hadapan manusia, di hadapan umum, ya, karena mengingat terancamnya pekerjaan kadangkala, karena kalau tidak mengakui sebagai Islam misalnya teman-teman sekalian, seringkali kedudukan jabatan, ya, itu yang menjadi taruhan. Dan cenderung orang menyembunyikan identitasnya ketika ditanya kamu agama apa, dan ada banyak orang berkata saya beragama Islam padahal dia Kristen. Ada juga orang yang berkata saya agama Kristen tetapi dia agama Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini sangat penting untuk kita belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita. Mari kita buka firman Tuhan teman-teman sebelum kita menonton deretan artis yang berani mengakui Yesus di hadapan umum, ya. Bahkan mereka udah menjadi orang terkenal teman-teman, dan mereka tidak pernah menyangkal Yesus, tetapi mereka tetap mengakui bahwa mereka pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat Matius pasal 10 ayat 32. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah teman-teman sekalian, sangat jelas di sini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang mengakuinya di hadapan manusia, maka orang itu juga akan diakui oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaannya bersama-sama dengan Bapa. Jadi teman-teman, ini sangat luar biasa sekali. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi sangat jelas di sini, jika kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hanya karena pendidikan, hanya karena mungkin pasangan, hanya karena pekerjaan atau karir kita teman-teman sekalian, sehingga kita tidak berani mengakui Yesus di hadapan manusia, di hadapan orang yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan pernah diakui oleh Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Karena sama halnya kita sudah menyangkal Yesus dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Untuk teman-teman sekalian, mari kita tetap percaya dan tidak malu untuk mengakui iman kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena iman kitalah yang benar, iman kitalah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih teman-teman sekalian, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Dan saat ini mari kita saksikan artis-artis Kristen yang berani mengakui Yesus. Bahkan tidak segan-segan untuk mereka tampilkan salib mereka. Ada yang dari Katolik dan ada juga yang dari Kristen Protestan. Untuk itu teman-teman, mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Gading Marten. Gading Marten merupakan aktor dan pembawa acara di Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 8 Mei 1982 ini memiliki segudang prestasi. Di balik prestasi yang gemilang, ia juga seperti manusia pada umumnya tak terlepas dari berbagai masalah. Namun sebagai seorang pengikut Kristus dalam gereja Ortodoks, ia tetap semangat dan tak pernah mengeluh dalam menghadapi segala masalah yang dialaminya karena berpegang teguh pada kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Gading juga suka membagikan kesaksian imannya baik di podcast maupun di story Instagram. Saat tanggal 6 Januari yang lalu, ia membagikan status mengucapkan Selamat Natal untuk seluruh umat Kristen Ortodoks di dunia dan Indonesia yang merayakan Natal di bulan Januari.
11. Fandi Christian. Pria yang merupakan seorang aktor dan model asal Medan ini juga bangga mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus dari gereja Katolik. Terbukti Fandi yang sering menggunakan kalung rosario baik saat keluar maupun saat syuting sinetron. Baginya rosario merupakan sumber kekuatan yang memberikan berkat dan kesuksesan baginya di dunia entertainment. Kini, Fandi telah berbahagia bersama istrinya Dahlia Polan yang juga baru-baru ini telah menjadi pengikut Kristus di gereja Katolik dan telah dikaruniai 3 orang anak. 10. Citra Scholastika. Artis cantik dengan nama lengkap Scholastika Citra Kirana Wulan ini tak pernah malu mewujudkan dan mengekspresikan imannya melalui pelayanan dan karya sosial. Wanita kelahiran Yogyakarta yang pernah menjadi finalis Indonesia Idol ini sejak kecil mengikuti banyak lomba menyanyi di gereja. Hobi menyanyinya membawa ia kepada kesuksesan menjadi seorang artis penyanyi terkenal di Indonesia yang menguasai musik jazz. Tak hanya itu, Citra memakai talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Antara lain, merilis lagu rohani salah satunya dengan judul Pertolonganmu Begitu Ajaib, melayani di misa dengan bermazmur, dan aktif dalam kegiatan kepemudaan gereja seperti menjadi bintang tamu di Indonesian Youth Day 2016 yang lalu di Manado. 9. Chelsea Olivia. Aktris Indonesia terkenal Chelsea Olivia masuk juga sebagai deretan artis yang bangga mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus. Wanita keturunan Tionghoa Indonesia ini merupakan pengikut Kristus yang belum lama ini menjadi anggota gereja Katolik, mengikuti suaminya Glenn Alinsky. Meski terbilang anggota gereja Katolik yang baru, namun Chelsea menunjukkan pertumbuhan iman yang luar biasa dan bahkan mengajari anak-anaknya semakin dekat kepada Tuhan dalam iman Katolik yang kudus. Kini, Chelsea berbahagia dengan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Natusha dan Dante. 8. Lyodra Ginting. Lyodra Margareta Ginting, itulah nama lengkapnya. Wanita kelahiran Medan 21 Juni 2003 ini sejak kecil sudah aktif dalam pelayanan di gereja. Bahkan ketika meranjak remaja, ia aktif sebagai pemazmur di gereja. Artis kelahiran Medan, Sumatera Utara ini merupakan finalis Indonesia Idol bahkan yang termuda. Semangat melayani sebagai pemazmur di gereja mengantarkannya kepada kesuksesan yang tak terduga yang dilimpahkan Tuhan kepadanya sebagai hasil upah pelayanannya. Ia menjadi juara Indonesia Idol 2020. Sebagai rasa syukur saat mengetahui dirinya menang, ia bahkan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus ciri khas orang Katolik. Kini Lyodra selain aktif sebagai penyanyi, ia juga aktif dalam melayani Tuhan seperti menjadi pemazmur di misa online Orang Muda Katolik Indonesia yang lalu. Tujuh, Pinkan Mambo. Wanita kelahiran Jakarta 11 November 1980 ini merupakan penyanyi pop keturunan Jawa, Sunda, dan Manado. Sejak tahun 2013, Pinkan memutuskan menjadi pengikut Kristus dalam gereja Protestan, mengikuti suaminya. Sejak saat itu, Pinkan menunjukkan pertumbuhan dengan iman barunya, bahkan ia menjalani iman barunya dengan taat. Pinkan juga tak hanya sebagai penyanyi di dunia entertainment, namun juga aktif dalam pelayanan, seperti mengisi khotbah di gereja-gereja, membagikan kesaksiannya sebagai murid Tuhan Yesus yang meneguhkan jemaat. Akhirnya saya terima Tuhan dan saya akhirnya menerima Yesus adalah Tuhan saya satu-satunya. Amin. 6. Asmiranda. Artis dengan nama lengkap Asmiranda Zanman ini baru menjadi seorang pengikut Kristus dalam gereja Protestan sejak tahun 2013 mengikuti keyakinan suaminya yaitu Jonas Rivano. Asmiranda bahkan menjadi seorang pengikut Kristus bukan karena akan menikah namun sungguh karena panggilan. Bahkan ia semakin religius dalam iman Kristianinya. Terbukti ia tak hanya merilis lagu rohani tapi juga aktif memberikan khotbah di gereja-gereja yang menguatkan iman jemaat setempat. Setiap kesaksian saya memang selalu bilang kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan.
memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. 5. Regina Ivanova. Dengan nama panggung Regina Idol, ia merupakan seorang penyanyi keturunan Bulgaria dan Maluku. Regina bahkan menjuarai Indonesia Idol Season 7 dan penampilannya sering menjadi trending topik di Twitter. Meski sudah sangat terkenal, namun Regina tidak pernah melupakan Tuhan yang telah membawanya sampai ke puncak karirnya. Ia bahkan juga aktif merilis lagu-lagu pop rohani seperti lagu Yesus Kau Anugerah Terindah dalam Hidup dan juga aktif dalam pelayanan seperti kegiatan doa di gereja Protestan. 4. Melanie Ricardo. Agnes Melanie Siahaan, itulah nama lengkapnya. Lahir di Medan tahun 1980, merupakan salah satu penyiar radio bahkan pembawa acara terkenal di Indonesia. Ia juga terkenal sebagai komedian, aktris maupun model, dan bisa dikatakan sebagai artis multitalenta. Melanie merupakan salah satu artis Kristiani yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam segala aktivitas, ia selalu melibatkan Tuhan baik dalam suka maupun duka. Bahkan Melanie aktif dalam pelayanan seperti kegiatan doa, dan bahkan mereka yang mengundang Melanie untuk mendoakan mereka, ia juga mendoakan mereka. Sharing, kesaksian, serta khotbah di gereja-gereja yang mengundangnya. Melanie adalah seorang pengikut Kristus dari gereja Protestan. 3. Sandra Dewi. Siapa yang tidak kenal dengan aktris cantik Indonesia Sandra Dewi? Lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, lalu merantau ke ibu kota. Di tengah derasnya arus persaingan dan kehidupan di ibu kota, Sandra Dewi mampu survive karena ia sangat kuat berpegang pada kekuatan Tuhan. Istri dari Harvey Muiz dengan nama lengkap Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri ini aktif juga memberikan sharing, kesaksian, dan doa dalam berbagai kegiatan baik talk show gereja Katolik maupun kegiatan orang muda Katolik dan umat. 2. Agnes Mo. Agnes Monica Mulyoto, itulah nama lengkapnya. Artis dengan nama panggung Agnes Mo ini merupakan penyanyi kelahiran Jakarta tahun 1986. Agnes dikenal sebagai artis yang religius dan sungguh-sungguh menghidupi imannya dalam segala perkataan dan perbuatan. Setiap prestasi yang ia raih, ia tak pernah malu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntunnya sampai pada puncak karirnya, serta selalu mengutip ayat-ayat Alkitab untuk memotivasi banyak orang. Bahkan pernah salah satu industri musik luar negeri menawarkan ia job manggung dengan bayaran yang fantastis. Namun, ia menolaknya karena tidak sesuai dengan nilai ajaran Kristiani yang erat dipegangnya. Ia merupakan pengikut Kristus dari gereja Protestan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Terutama buat anak-anak muda, selalu percaya bahwa masa depanmu tidak tergantung sama apa yang orang lain pikirkan tentang kalian. Jadi jangan percaya kalau orang bilang kalian gak bisa, karena biasanya orang yang gak bisa akan bilang kalian gak bisa juga. So keep on believing and make your dream comes true. 1. Daniel Mananta. Daniel Mananta, siapa yang tidak kenal dengan pembawa acara berdarah Tionghoa Indonesia ini? Ia semakin dikenal sejak menjadi MC di acara Indonesian Idol, ajang pencarian bakat menyanyi yang terkenal di Indonesia. Artis kelahiran Jakarta 1981 ini sangatlah dekat kepada Tuhan. Terbukti dalam channel pribadinya, ia selalu membagikan kesaksian dan motivasi dengan mengundang artis-artis lainnya. Artis yang adalah pengikut Kristus di gereja Katolik ini juga aktif dalam pelayanan gereja, antara lain di kegiatan OMK. Ia diundang menjadi bintang tamu di acara Indonesian Youth Day 2016 di Manado yang dihadiri oleh seluruh orang muda Katolik Indonesia. Ia juga aktif memberikan kesaksian di talk show tak hanya di gereja Katolik, tapi juga gereja Kristen lainnya karena ia memiliki semangat evangelisasi dan oikumenis yang tinggi. Serta saat Kardinal Ignatius Suharyo terpilih, ia begitu bersukacita dan berharap semoga kelak pemimpin gereja Katolik atau paus yang terpilih adalah dari Indonesia. Tak hanya itu, Daniel bahkan pernah membangun sebuah gereja Katolik di Flores, Nusa Tenggara Timur tahun 2015 yang lalu dengan mengajak artis-artis Katolik lainnya seperti Sandra Dewi, Olga Lydia, dan Delon Idol sebagai ungkapan syukurnya atas kesembuhan dari penyakitnya. Bahkan Daniel Mananta juga membuat sebuah grup khusus artis-artis Katolik untuk saling menguatkan, seperti di dalamnya ada Sandra Dewi, Olga Lydia, Delon Idol, Chelsea Olivia, dan lain sebagainya. Daniel tak hanya sekedar aktor dan pembawa acara, tapi juga seorang beriman Katolik yang memiliki jiwa misionaris yang sangat tinggi.